Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan jatah usia, memberikan taufik hidayah inayah, sehingga di petang ini kita masih bisa duduk bersimpuh di rumah Allah yang mulia di dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya malam ini adalah bagian kajiannya Bapak Ustadz Gema Ilhami. Tetapi karena beliau ada halangan atau sedang kabarnya sakit, jadi beliau tidak bisa hadir. Untuk itu mari kita doakan beliau, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama wala alama. Allahumma ya syafi'al amrod isbi an jami'i amrodihi wa askomihi wa ilalihi. Allahumma ya man kasyafa durra ayyuba alaihi salam ikshib an jami'i amrodihi wa askomihi wa ilalihi. Jadi sekarang itu harusnya bagian Pak Ustadz Gema Ilhami, karena beliau tidak bisa hadir, sedang sakit, maka tanggung jawab ketakmiran yang harus mengisi, gitu kan. Jadi takmir itu harus siap siaga. Kalau di pemain bola itu, takmir itu adalah pemain cadangan. Namanya pemain cadangan itu bisa lebih jelek dari pemain inti, dan tidak sedikit pemain cadangan bisa menggolkan bola ke gawangnya lawan, gitu kan. Jadi kalau ada kekurangan, kehilapan, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para santrinya Bapak Ustadz Gema Ilhami ya. Mungkin belum banyak yang tahu sama saya ya. Nama saya Bayu Abdul Jabbar, saya adalah ketakmiran dari Masjid Al-Hikmah. Saya biasa ngisi Ahad pertama ya. Pada maghrib Ahad pertama gitu ya. Pak Ustadz Gema Ahad ketiga gitu. Jadi saya ketakmiran di sini, makanya tanggung jawab saya kalau tidak ada yang hadir. Cuman barusan Pak Ustadz ini itu ngasih kabarnya sangat mendadak, sudah adzan maghrib, sudah ada yang adzan di sebelah barat, baru ngasih tahu Pak Ustadz Gemanya sakit. Jadi sangat mendadak gitu. Terus bingung apa ini yang akan disampaikan. Sedangkan Pak Ustadz Gema itu selalu saya ikuti membahas tentang akhirat ya, tentang akhirat gitu ya. Tapi untuk saat ini karena kita adalah badal ya, badal ba'di minal kul, sebetulnya ya, badal separuh dari yang utama gitu. Jadi kita akan membawakan tema tidak sama dengan temanya Pak Ustadz Gema. Kita tidak akan membahas tentang akhirat di saat ini. Apa yang kita akan sampaikan di saat ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan
yang penuh barokah, bulan penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Bahasa bulan suci itu bahasa kita saja ya. Sebetulnya bukan bulan suci ya. Sebetulnya ya. Bukan bulan suci, tapi bulan apa? Bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan itkum minan nar. Cuman bahasa kita lah ya, bahasa adat istiadat di Indonesia, kalau datang bulan Ramadan disebutlah bulan suci Ramadan. Seperti di kita itu ada adat budaya yang keto-ketonya Arab padahal bukan Arab. Contoh, halal bil halal. Bahasanya keren, bahasa Arab. Halal bil halal. Padahal kalau kita datang ke Arab tidak ada acara halal bihalal di Arab. Bahasanya saja keren, halal bil halal. Padahal yang bikin acara itu orang Indonesia. Tapi bahasanya keren, halal bil halal. Itu adat budaya yang diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Tidak ada di Arab halal bil halal. Sama dengan bahasa bulan suci Ramadan. Jadi yang kita akan bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan tentang puasa, tentang Ramadan. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan, sebentar lagi telinga kita tidak akan asing dengan dua kata ya, dua penyampaian dari para dai, para ustadz. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat berapa Pak Denny yang menjelaskan tentang puasa? Berapa? 183. Hadis itu ayat itu akan kita sering terdengar nanti sebentar lagi. Pasti ustadz yang menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hari ini. Besoknya yang kultumnya datang ustadz lagi, pasti diawali dengan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mungkin 1 bulan ke depan ya, di dalam bulan Ramadan telinga kita itu tidak asing dengan ayat itu. Dan hadisnya yang akan tidak asing di telinga kita yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Itu bakal tidak asing di sini. Pasti setiap ustadz yang ngisi ceramah itu dibaca. Jadi kita tidak asing. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu ya. Apa yang kita akan bahas? Perintah Allah Subhanahu wa taala jelas di sana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diserukan, tidak ada kecuali di sana. Tidak ada kecuali. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib berpuasa. Ayat itu tidak ada pengecualian. Nanti selanjutnya ada koma, famangkana minkum maridon. Nah, baru ada pengecualian. 1 marid, orang sakit. 2 au ala safarin, orang yang ada di perjalanan. Pengecualian ini ya. Kalau ayat yang awalnya itu amanu, setiap orang yang beriman wajib berpuasa. Karena apa? Puasa itu salah satu termasuk rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Pak Oni, rukun iman ada berapa? 4. Waduh, bahaya ini. Orang iman gak aruh rukun iman, orang Islam gak aruh rukun Islam. Bahaya. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Masa rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 6. 1 iman, rukun Islam 5. 1 syahadat, 2 3 4 5 naik haji, ada Pak Haji dinaikin gitu ya, melaksanakan haji ke Baitullah. Rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada Allah, 2 3 bukan Al-Quran toh, kitab-kitab Allah ya. Terus
5. Takdir. Dibalik lagi 6. Hari akhir. Hati-hati. Orang Islam ditanya tentang rukun Islam tidak paham. Orang beriman ditanya rukun iman tidak paham. Sekarang kita sudah tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kita itu memeluk agama apa? Agama Islam, semua ngaku kita agamanya Islam. Kalau ditanya rukun agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Kita sudah ngaji kemana-mana lama ini. Rukun agama ada berapa? Ibu-ibu ada yang tahu rukun agama ada berapa? Kurang keras Bu, berapa? 3 apa 2 itu? 3. Bapak-bapak ada berapa? Bapak-bapak nggak menjawab, ada penuh keraguan-raguan gitu. Ada berapa ini yang betulnya? Kita sudah mengikuti kajian para ustadz kemana-kemana ya, diikutin. Masa belum pernah mendengar telinga kita tentang rukun agama? Rukun agama ada berapa? Yang jelasnya ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Nah, apa artinya Islam? Bingung lagi. Apa artinya Islam? Tunduk, patuh, pasrah kepada aturan Gusti Allah. Apa artinya iman? Mas, artinya iman apa? Keyakinan. Iman terbagi 2. 1 ada iman menurut bahasa lugot. 2 ada iman menurut istilah ahli tauhid. Yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita kerjakan adalah iman menurut istilah ahli tauhid. Kalau iman menurut lugot dan bahasa hanya mutlakut tasdik, sekedar mempercayai. Sekedar percaya saja Allah itu ada, neraka ada, surga ada, akhirat ada, alam barzah ada, siksa kubur ada, nikmat kubur ada, percaya tok. Itu iman menurut lugot, bahasa. Tetapi yang wajib kita kerjakan adalah iman menurut istilah ahli tauhid, yaitu mana? Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati bahwa tidak ada yang wajib disembah diibadahi kecuali Gusti Allah, tidak ada nabi yang menjadi rasul akhir zaman kecuali Nabi Muhammad. Setelah itu tidak cukup hanya itu saja. Terus apa? Wa iqrarun bil lisani, diucapkan dengan lidah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 belum cukup. Membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah belum cukup iman. Terus apa yang ketiga? Wa af'alun bil arkani, mengerjakan dengan anggota badan. Kalau kita sudah mengaku itu beriman kepada Allah, berarti kita harus 1 meyakini dalam hati, 2 mengucapkan dengan lisan, 3 mengerjakan dengan anggota badan. Tadi rukun agama ada 3, 1 Islam ya. Mempunyai rukun isinya sepakat para ulama ada 5, 1 syahadat. Sudah kita lah syahadat, sudah bersahadat kita. Bahkan begitu lahir pun kita sudah diadzankan, sudah mendengar 2 kalimat syahadat. Kedua sholat, ketiga zakat, keempat berpuasa. Nah ini, kalau kita sudah mengaku orang yang beriman yang tadi 3 itu, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkani, berarti kita harus mengerjakan rukun Islam yang 5 ini, kecuali yang kelima, karena ada syarat yang kelima itu ya. Nomor 5 itu apa sih? Wahijul baiti, melaksanakan haji.
Ke Baitullah di sana ada syarat. Apa syaratnya? Manis tato'a ilahi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mampu apanya? Satu, mampu fisiknya. Dua, mampu materinya. Tiga, mampu ilmunya. Uangnya banyak tapi badannya tidak mampu, tidak bisa jadi ke sana, tidak jadi wajib ke sana. Sekarang badannya sehat walafiat, gagah perkasa, tapi tidak duwe biaya, tidak wajib ke sana. Sekarang uangnya banyak, cukup, badannya sehat walafiat, oke, tetapi ilmu tidak punya, tetap tidak bisa ke sana. Karena apa? Syaratnya ibadah harus menggunakan ilmu, harus menggunakan ilmu. Sehingga ada kaidah wa kullu man bi ghairi al ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak menggunakan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, seluruh amalnya ditolak, tidak diterima. Maka ada peribahasa ya. Tidurnya orang yang berilmu adalah ibadah. Lebih baik tidurnya orang yang berilmu daripada ibadahnya orang bodoh. Orang berilmu tidur dibandingkan orang yang bodoh ibadah, mending mana? Orang berilmu tidur, orang bodoh beribadah, mending mana? Orang berilmu tidur, masuk adzan duhur, Allahu Akbar, adzan duhur, tidur orang yang berilmu, mending gitu dah. Nah, tetap berdosa ya. Dua-duanya fitnatani, tidak ada untungnya, tidak ada mendingnya. Dua-duanya kesalahan. Cuman kalau dibandingkan lebih tinggi, masih mending orang yang berilmu tidur daripada orang bodoh ibadah. Karena apa? Jelas ibadahnya itu tidak pakai ilmu, mardudatun, tertolak. Nah, termasuk ini kita akan sebentar lagi kedatangan tamu agung bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan usia kepada kita, jatah, sehingga kita bisa melaksanakan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, barokah, ampunan. Dan anggap Ramadan yang ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena apa? Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Banyak jamaah di sini ya. Tahun yang pertama saya masuk ke sini, ada di sini yang rajin jamaah, namanya Cak Reken ya. Cak Reken, namanya Cak Reken. Itu kalau datang tarawih itu ya, saya terus Pak Slamet terus Pak Reken ya. Rajin itu, selalu di sini nih, duduknya di sini. Tahun itu, tahun depannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi kalau kita kedatangan bulan Ramadan, anggap ini Ramadan yang terakhir, maka sibukkanlah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang akan bahas petang ini adalah syarat puasa. Syarat puasa. Sebab di dalam ibadah itu ada yang disebut syarat, ada yang disebut rukun, ada yang disebut makruh, ada yang disebut sunnah, ada yang disebut pembatal ibadah. Jadi ada syarat sahnya ibadah, ada rukun ibadah, ada yang dimakruhkan di dalam ibadah, ada yang disunahkan di dalam ibadah, dan ada yang membatalkan ibadah. Ini kita harus tahu semuanya. Ojo moro-moro sholat aja, Allahu Akbar sholat, tidak hafal rukun sholat, tidak hafal syaratnya sholat, tidak hafal yang dimakruhkan di dalam sholat, tidak hafal yang disunahkan di dalam sholat, bahkan tidak hafal yang membatalkan ketika sholat. Sehingga pas gitu sholat, Allahu Akbar, tangannya bergerak-bergerak, tolak-tolek, lurak lirik, tidak tahu bahwa ini membatalkan puasa. Karena tidak tahu, dikerjakan terus. Pun ini di dalam bab puasa ada yang namanya syarat dan rukun, ada makruh, ada sunnah, ada yang membatalkan puasa. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya syarat dengan rukun? Mas, syarat dan rukun bedanya?
Belum tahu atau belum dengar? Belum tahu, belum pernah dengar. Pernah dengar pasti Pak Ustadz menjelaskan, cuman lupa paling ya, cuman lupa. Nggak mungkin Pak Ustadz nggak menjelaskan, nggak mungkin, nggak mungkin, pasti menjelaskan. Apa bedanya syarat dengan rukun? Apa Pak? Rukun? Syarat adalah hal yang diwajibkan dikerjakan sebelum masuk ibadah. Itu syarat. Hal-hal yang wajib dikerjakan sebelum masuk ibadah namanya syarat. Contoh, syarat sahnya sholat itu: 1. Suci dari hadas. 2. Hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas? Dah hafal lagi ya? Ya nantilah sebentar, sedikit-sedikit nanti paham ya. Ada hadis, ada najis, kan ada beda kan? Hadis hadas sama najis. Dua-duanya kotoran tapi berbeda. Cara mensucikannya pun berbeda. Nah, tadi syarat sholat itu diantaranya harus suci dari najis, dari hadas. Maka kalau kita sholat tidak menggunakan syarat ini, tidak jadi sholatnya. Tidak wudhu, ujuk-ujuk sholat, kan gak sah sholatnya. Maka wudhu ini termasuk syarat sahnya sholat. Kalau rukun, dilakukan hal yang wajib dikerjakan ketika kita menjalankan ibadah. Itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau meninggalkan salah satu rukun di dalam ibadah tersebut, maka ibadah itu batal. Jadi sekarang kita akan bahas syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa nomor 1 adalah al-islamu, Islam. Fala yasihu lil kafiri, maka tidak sah puasa bagi orang kafir. Kita punya teman agamanya kafir. Dalam bahasa agama kan tidak ada bahasa non muslim ya Pak ya. Jadi bahasanya ya muslim ya kafir ya. Jadi orang kafir jangan kesinggung kalau kita bahasa ngomong kafir ya. Enggak kasar kafir itu, long bahasa Arab kafir itu. Lawannya muslim ya kafir gitu. Lawannya muslim kafir ya. Jadi kalau anjuran pemerintah kan jangan kasar-kasar ngomongnya, bilangnya gini, non muslim ya, non muslim ya. Non muslim ya. Kalau dalam bahasa Arab ya cuma 2, muslim ya kafir. Muslim itu yang tunduk patuh atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Luar dari agama Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, jenenge kafir ya. Jenenge kafir. Fala yasihu lil kafiri, maka puasa Ramadan itu tidak sah bagi orang kafir. Sahnya puasa Ramadan hanya untuk orang Islam. Tetapi uniknya di dalam Al-Qur'an yang dipanggil itu bukan orang Islam. Apapun bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang memanggil orang Islam. Ya ayyuhalladzina aslamu, tidak ada. Wahai orang-orang yang Islam. Tapi yang Allah panggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena apa? Tidak semua orang Islam beriman. Kalau orang iman pasti Islam. Kalau orang Islam belum tentu beriman. Nanti wayah Ramadan, kalau ditanya sampean agamanya apa? Agamanya Islam. Puasa enggak. Apa alasannya enggak kuat? Sampean agamanya apa? Islam. Kenapa rokokan? Rokok kan enggak batal, diisap dikeluarkan lagi. Apa yang membatalkannya? Kan diisap dibuang lagi. Beda sama minum dielek langsung ketelan. Kalau rokok kan nggak batal, Pak Ustadz. Nah, ini pemahaman yang
yang kerdil gitu ya, diisep tapi dikeluarkan lagi. Kira-kira ada yang masuk enggak? Kalau enggak masuk, pemerintah enggak bakal ngasih woro-woro. Merokok itu bisa menyebabkan bla 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 bla, berarti ada yang masuk ya, berarti ada yang masuk ke sini. Jadi banyak orang yang Islam itu banyak, tetapi yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang pilihan. Jadi berbahagialah kita yang duduk bersimpu di saat ini. Kita ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak itu orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mendung-mendung, hujan-hujan, gerimis, jauh dari rumahnya masing-masing, datang ke sini hanya untuk menunaikan ibadah thalabul ilmi. Kita itu orang pilihan, bersyukur kepada Allah kita itu. Sebab apa? Orang Islam itu banyak ini. Wah, sekeliling Masjid Al-Hikmah orang Islam banyak. Banyak. Tetapi yang duduk di sini bisa dihitung jari orang Islam. Karena apa? Karena tidak beriman, hanya mengaku Islam saja. Makanya jangan ada pertanyaan kenapa dalam Al-Quran setiap panggilan ibadah, mau sholat, mau apa, mau zakat, mau haji, mau puasa Ramadan, pasti kalimatnya yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi bahagialah Mas ya. Mudah-mudahan Mas istiqomah, karena apa? Ada janji dari Rasulullah Mas ya. Ada 7 golongan yang kelak akan diselamatkan di hari kiamat. Waktu itu tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda dan pemudi yang masa mudanya dihabiskan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mas-mas yang muda-muda ini istiqomah, nanti dapat naungan di hari kiamat, naungannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah Mas ya. Karena apa? Kalau sudah sepuh, sudah tidak ada jaminan. Itu kan sahabat, begitu Nabi menyebutkan itu, pemuda dan pemudi yang dihabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang sepuh angkat tangan. Bagaimana dengan saya wahai Rasulullah, yang sudah jenggotnya memutih, rambutnya memutih, gigi mulai tanggal, apakah saya termasuk orang yang akan dilindungi di hari kiamat? Kata Rasulullah, tidak. Karena apa? Orang yang sudah sepuh-sepuh gini sudah sepantasnya sujud di mana? Di masjid. Sudah sepantasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang sudah sepuh. Tapi kalau anak-anak muda gini, sungguh hebat. Allah kasih apa? Kasih nilai plus. Karena apa? Mahalus syahwat. Pemuda dan pemudi itu tempatnya syahwat, tempatnya nafsu. Nafsunya amarah biasanya. Kan kalau anak-anak muda gini kalau ada masalah kan gimana? Antem duluan, masalah belakangan. Gitu Mas ya. Sikat duluan, masalah belakangan. Anak muda. Tapi kalau usia sudah 40 ke atas, enggak gitu bahasanya. Enggak, masalah belakangan. Bagaimana entar? Kalau muda, kalau sudah sepuh, entar bagaimana? Kalau sudah 40 tahun ke atas pasti berubah pikirannya itu. Mau mukul orang, duh entar bagaimana ya? Mau meninggalkan sholat, aduh entar bagaimana ya? Dulu Mas mungkin sebelum ikut ngaji bilangnya gini, aku nggak wedi mati. Ya Mas, aku nggak wedi mati. Tapi setelah Mas mengikuti pengajiannya Pak Ustadz Gema kemana-mana tentang akhirat, wedi meninggal itu, takut meninggal itu. Jangankan nanti masuk ke alam yang sangat peteng dedet, ya. Sakaratul maut ya, kita sudah takut. Kalau kita tahu ke sana, kan sekarang ilmunya sudah terbuka, semakin kita takut. Ya. Seorang ustadz semakin tahu sama agama, semakin gak mau mati. Kalau dua benteng ya pengen dibentengin, Ajrail itu jangan datang. Karena apa? Semakin tahu ketakutannya bagaimana nanti gitu. Nah, jadi syarat sah puasa nomor 1 adalah Islam. Dua, syarat sahnya puasa nomor 2 adalah berakal. Maka
tidak sah puasa bagi orang gila. Bagi orang gila, Pak Yudi, tidak sah puasa, salat tidak sah. Makanya kata Rasulullah, yurfa'ul kalam min salas, diangkat kolam, ya, tidak dicatat oleh rokib dan atid dari 3 golongan. Mau ibadah, mau berbuat maksiat, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Bagi 3 golongan ini, siapa yang 3 golongan itu? 1, anis sobi hatta yablugo, dari anak kecil sehingga akil balig. Anak kecil ibadah sholat, ibadah apa saja tidak dapat pahala. Anak kecil mencuri, anak kecil mecahno kaca tanggane, ya, bal-balan di depan rumah kita, bolanya breng kena ke rumah kita, kaca jendela kita pecah, gak usah ngamuk sama anak kecil itu. Dah dua hukum anak kecil itu. Tapi kalau kita nggak paham, dia dikejar, digebukin itu anak orang lain itu kan. Karena kita nggak paham hukum. Kalau kita paham hukum, jenengnya anak kecil, ya. Anak kecil akalnya belum sempurna. Nggak boleh kita ngamuk, ngejar, mukul, nggak boleh sama anak kecil. Anak kecil ibadah rajin, nggak ada pahala, hanya untung kepada orang tuanya saja. Yang kedua, siapa? Wa anin naim hatta yastaiqodo, dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Orang yang tidur berdikir, ya. Pada ini tidur, pas lagi tidur terus apa jenenge? Ngigo, ya, ngigo berdikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau ngaji Quran, ya. Ngaji Quran, alhamdulillahirabbil alamin, kan biasa ngimami, biasa baca ayat, yang diigokan pun kalimat-kalimat Allah, tetapi karena tidurnya karena beramalnya sedang tidur, maka ini tidak dicatat. Sebaliknya Mas Denny lagi tidur berbuat maksiat. Mas Denny itu seorang tentara gitu. Seorang tentara terus tidur terlelap. Di dalam tidurnya mimpi perang, ambil senjata, ditembak musuh. Pas bangun, anak dan istrinya semuanya mati ditembak. Tapi Mas Denny lagi apa? Lagi tidur, maka tidak ada hukum buat Pak Denny dalam agama Islam. Karena apa? Berbuatnya sesuatu dalam keadaan tidur. Orang tidur itu akalnya hilang. Akalnya hilang orang tidur itu, ya. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yafiqo, dari orang gila sehingga dia sembuh. Orang gila mau puasa gak dapat pahala, orang gila tidak puasa gak dapat dosa. Jadi kalau kita ingin aman dari siksa neraka, jadilah orang, ya ojo jadi orang gila. Tapi itu, ya, tiga golongan yang tidak akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi syarat puasa yang kedua adalah berakal. Syarat yang ketiga adalah balig. Pertanyaannya, ciri balig ada berapa? Ciri balig ada berapa? Apa itu balig? Balig itu sudah diwajibkan untuk ibadah. Sudah diwajibkan untuk ibadah. Pertanyaannya, ciri balig ada berapa? Ibu-ibu, ciri balig ada berapa? Sepi ibu-ibu ini. Ada 2. Berapa Mas? Kira-kira Mas sudah balik apa belum? Sudah balik. Apa cirinya? Ayo, ya. Masa ngaku sudah balik, cirinya apa? Ada jenggotnya, nggak termasuk, ya. Jenggot bukan termasuk ciri balik. Apa, Dek, Mas? Hah? Mimpi basah. Jidan, apa mimpi basah? Malah gini mau, ya. Mimpi basah ngompol ini.
Ciri balik itu ben kita paham nih, putra kita itu kapan ini disuruh ibadah ya. Kita punya putra dan putri kapan disuruh ibadah ini, kapan batasan baliknya itu. Sementara dalam apa sosial ini kan ada perlindungan anak ya, ada perlindungan anak. Yang disebut anak itu sampai mana umurnya? Kalau dalam Islam itu pasti bertentangan ini ya. Nabi Muhammad nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah usia 7 tahun ya. Bayangkan Siti Aisyah usia 7 tahun, Nabi Muhammad 52 tahun. Kalau zaman sekarang dihukum Nabi Muhammad itu perlindungan anak, kawin sama are 7 tahun ya. Zaman sekarang boleh nggak pada nikah sama umur 7 tahun? 10 tahun dah boleh, 15 tahun dah oleh, 16 tahun masih gak boleh. Berapa? 19 tahun. Dulu 20 tahun, sekarang turun setahun, 19 tahun baru di ACC sama KUA boleh rumah tangga. Kalau dalam agama enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Yang penting akil balik, boleh nikah. Kita sebagai orang Islam kudu hafal ciri balik ada berapa? Ada 2 masnya. 1 mas mimpi basah, 2 apa aja? Di atas 15 tahun. Nah, tuh ya jawabannya ya. Nah, betul tapi kurang tepat ya. Ini yang tepat. Ciri balik itu ada 3. 1. Tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal unsa. 1. Sempurna usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Mau laki-laki mau perempuan, mau haid mau belum haid, yang penting usianya sempurna 15 tahun, maka ini anak sudah akil balik, sudah wajib ibadah, sudah mempunyai buku catatan amalnya pribadi masing-masing yang dipegang oleh malaikat raqib dan atid. 2. Wal ikhtilamu, mimpi jima, mimpi basah ya, mimpi basah termasuk mas, termasuk ya, termasuk ada mas ya. Jadi ojo di apa itu ya, apa namanya, jorok itu ya, apa namanya, rusuhan itu, bukan rusuhan ya, ini fikih ya, ini ilmu fikih ini. Sempurna umur 15 tahun, 2 mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan ya. Yang ketiga apa Pak Denny? Yang ketiga apa? 1. Sempurna umur 15 tahun laki-laki dan perempuan. 2. Mimpi basah. 3. Haid. 3. Haid. Bagi siapa? Lil unsa, bagi perempuan. Kapan mulainya? Litis isinina, sempurna umur 9 tahun. Pada ini putrinya perempuan 4-4-nya. Nanti putrinya 9 tahun wis keluar darah. Ojo bingung, jangan dibawa ke rumah sakit. Jangan, ini apa ini, darah apa ini? Kok baru 9 tahun sudah ada darahnya? Dalam definisi ilmu fikih, haidnya seorang perempuan itu dimulai dari usia 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun, maka pada ini betul-betul harus mengarahkan ini putri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya catatan amal pribadi. Makanya Rasul sudah menjelaskan kan, kalau kalian punya anak 7 tahun, singkirkan dari tempat tidur kan, pisahkan dari tempat tidur kita. Usia 7 tahun, perintah sholat, latih ibadah sholat. Terus gimana? Kalau 10 tahun masih mau meninggalkan sholat, fadribuhu alaiha, maka kasih pelajaran, ditabok sikilnya lah, dijewer telinganya, supaya mau melaksanakan sholat. Karena apa? Jeweran ini akan membekas sampai hari kiamat. Pernah Pak Dini jewer putranya gara-gara nggak sholat? Guyang banyu, guyangan itu bakal jadi saksi hari kiamat. Tapi ojo air panas ya, air biasa aja ya, supaya bangun. Sholat subuh gagal sholat, sholat subuh siraman lah gini ya, ojo satimbo sano ya. Nah, itu 1 Islam, 2 berakal, 3 balik, 4 kuat ya.
Karena nanti ada illa ya, ada kecuali orang yang boleh tidak berpuasa. Ada orang yang boleh tidak berpuasa. Di antaranya siapa? Syaihun kabir, orang yang sudah sempuh, yang sudah tidak mampu. Cuma di sini ulama perbedaan pendapat. Sepuh itu berapa sih usianya? Yang disebut tua itu, sepuh itu. Bapak berapa tahun sekarang? 54. Bapak 53. Abah itu yang berjanggut putih berapa usia sekarang? Berapa? 64. 64. Tahun kemarin Bapak masih kuat puasa? Alhamdulillah masih kuat. Jadi kita definisi sepuh itu berapa iki ya? Di sini ada Syaihun kabir. Orang yang sudah sepuh itu boleh tidak berpuasa. Jadi syaratnya puasa yang nomor 5 itu adalah itaqatun, kuat. Sehingga kalau tidak mampu, tidak kuat berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Di antaranya adalah syaihun kabir, orang yang sepuh ya, orang yang sepuh ya. Yang selanjutnya kurang satu ya. Yang selanjutnya yang termasuk syarat sahnya puasa itu adalah wa iqamatun, tidak bepergian. Tidak berpergian, ada di rumah. Karena sambungan ayat tadi itu gimana? Famangkana minkum maridon au ala safarin ya. Ada orang sakit, ada orang bepergian, maka boleh tidak berpuasa ya. Tapi ujung kalimatnya wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik berpuasa gitu ya. Nah, itu mungkin ini pembahasan keburu-buru Pak ya, keburu-buru karena waktu sekarang antara maghrib dan isya itu cepat ya, cepat sebentar gitu kan. Jadi terburu-buru. Jadi insya Allah nanti Bapak Ustadz yang lainnya kultum di mana saja ikuti, nanti pasti akan menemukan ini. Yang saya sekarang bahas pasti akan dibahas sama Ustadz yang lain. Pasti bakal bertemu dengan pembahasan ini. Karena waktu sudah habis, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.